Yang keempat, dibawa ke jalur hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 ayat 2 menyebut bahwa utang piutang adalah ranah perdata. Namun, kamu bisa juga dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel JPSH. Terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel JPSH. Saya ucapkan ribuan terima kasih ya. Dan bagi teman-teman semua yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang dan saya lebih semangat lagi memberikan solusi dan motivasi kepada Anda semua. Oke, seperti judul video kita hari ini, yaitu jika tidak membayar tagihan Aku Laku, apa yang akan terjadi? Sedikit menjelaskan tentang aplikasi pinjaman Aku Laku ya. Aku Laku adalah platform kredit dan pinjaman tunai. Kamu bisa membeli barang dengan cara mencicil atau meminjam secara tunai melalui KTA Asetku dan Dana Cicil. Karena beragamnya layanan Aku Laku, besar kemungkinan Anda sudah pernah mencoba pos-pos tersebut. Dan jika banyak yang Anda beli dan pinjam, dengan sendirinya tagihan Anda pun ikut menumpuk. Jika kena satu dan lain hal, Anda tidak bisa membayar tagihan Aku Laku, apa yang akan terjadi? Seperti itu ya. Fasilitas kredit kerap kali menjadi bumerang, alih-alih menjadi alat bantu. Umumnya terjadi pada orang yang mengedepankan keinginannya, berpikir bisa bayar belakangan, saat tiba jatuh tempo tagihan. Shock dengan sejumlah yang ada. Namun kesulitan membayar tagihan Aku Laku bisa menimpa orang-orang yang perhitungan sekalipun. Ya, karena bisa jadi kondisi keuangan kita sedang berada dalam titik terbawah. Jika sungguh kita tidak bisa membayar sepeser pun tagihan Aku Laku, apakah akan berdampak serius? Seperti itu ya. Kemudian bisakah kabur dari Aku Laku? Jawabannya iya dan tidak. Ya, jika kamu pandai menghilangkan jejak sehingga sulit untuk ditemukan. Dan jika tidak, kontak dan alamatmu jelas. Berdasarkan aturan OJK, pengguna yang sudah lewat dari 90 hari tidak membayar tagihan pinjamannya. Tidak boleh lagi ditagih alias dianggap hangus. Karena itu, sesaat setelah Aku Laku menyadari ada indikasi kredit macet, ia akan cepat-cepat mengutus tim penagih. Lama menagih, debt collector akan semakin keras, baik cara dan bahasanya. Karena memang mereka memiliki tenggat waktu. Ya, benarkah mereka akan berhenti menagih setelah 90 hari? Ya, itu aturannya. Tapi apa iya Aku Laku khususnya debt collector akan mematuhinya? Jangankan berhenti menagih, kadang kita sudah bayar saja tetap ditagih kok. Karena sistemnya belum mendeteksi pembayaran masuk. Menurut saya pribadi berpendapat, Aku Laku bukanlah tipe perusahaan yang patuh dan kooperatif. So tahu dari mana coba? Ya feeling saya aja sih ya. Mungkin nanti Anda akan mengalaminya sendiri, ya. Kemudian, jika tidak membayar tagihan Aku Laku, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Saat kamu melakukan transaksi, baik membeli barang secara kredit ataupun menggunakan pinjaman tunai Aku Laku, kamu melakukan perjanjian dengan mereka. Perjanjian tersebut tertulis dan terdapat tanda tangan digital Anda di atasnya. Dan meskipun Anda tidak melakukan tanda tangan, Anda terikat dengan syarat dan ketentuan yang Aku Laku tetapkan pada saat proses pendaftaran. Ya, artinya jika tidak membayar tagihan Aku Laku, Anda menyalahi perjanjian tersebut, dan atas pelanggaran tersebut, kemungkinan besar hal berikut akan terjadi pada Anda. Ini risiko yang akan terjadi kepada Anda. Risiko pertama, penagihan lewat berbagai media komunikasi. Kamu akan terus ditagih melalui SMS, WhatsApp, email, hingga telepon. Meski penagihan tidak dilakukan setiap hari, mereka akan terus melakukannya. Ya, setidaknya agar Anda tahu bahwa Anda tidak dilepas begitu saja. Ya. Yang kedua, debt collector datang ke rumah atau kantor. Sungguh DC Aku Laku akan datang ke rumah atau kantor peminjam. Mengapa tidak? Jika kunjungan bisa meningkatkan kemungkinan bayar, mereka tidak akan segan-segan untuk melakukannya. Meskipun kasus kunjungan DC datang ke rumah terbilang jarang karena kosnya yang tidak murah. Tetapi itu salah satu alternatif yang sangat mungkin mereka tempuh. Ya. Yang ketiga, masuk daftar hitam lembaga keuangan.
reputasi burukmu akan tercatat di SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, kemudian Pusdapil, Pusat Data Fintech Lending, hingga daftar hitam di BICK. Ya. Yang keempat, dibawa ke jalur hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 ayat 2 menyebut bahwa utang piutang adalah ranah perdata. Namun, kamu bisa juga dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Ya. Konsekuensi jika tidak membayar tagihan aku laku. Tentu saja tidak ada orang yang mendaftar aku laku sedari awal berniat untuk tidak membayar tagihannya. Kita tidak membayar tagihan aku laku karena keadaan yang memang tidak memungkinkan. Disinilah kesungguhan Anda diuji. Ya, bagaimanapun Anda sudah menggunakan fasilitas dari aku laku dan tentu saja Anda harus bertanggung jawab atasnya. Bahkan meski nyata-nyata Anda tidak mampu melakukannya. Aku laku adalah perusahaan kredit yang pastinya memiliki perhitungan dan solusi atas masalah semacam ini. Coba bicarakan untuk mencari opsi-opsi yang mungkin. Tidak penting apakah Anda berhasil melunasinya atau tidak. Jauh lebih penting kesadaran Anda bahwa ada tanggung jawab yang harus Anda selesaikan. Ya, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya Jeffrey Esa pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.